Halo semuanya, bukan David di sini dan ini adalah iPad Pro M1 2021. Jadi di beberapa story atau video teman-teman gue itu sudah ada yang unboxing si iPad Pro M1 ini ya. Dan jujur aja gue juga penasaran dengan si iPad Pro M1 ini. Kenapa? Karena ya dia sudah menggunakan chipset M1 yang digunakan juga di lini laptopnya si MacBook ini ya. Ya nggak cuma di MacBook doang sih, di iMac juga sekarang udah menggunakan M1 dan semuanya serba M1. Ini ada iPad Pro M1 yang harusnya memiliki kemampuan yang juga nggak kalah jagonya ya. Soalnya ya chipsetnya ya sama-sama aja. Dan mungkin sekalian gue pengen nyobainnya masuk ke ekosistem Apple yang lebih jauh lagi. Karena selama ini gue hanya menggunakan iPhone. Gimana kalau gue menggunakan iPad untuk kegiatan sehari-hari gue seperti nonton, editing, dan berbagai macam lainnya. Ya nggak pakai lama, mungkin langsung aja ya kita lihat dulu ini dari dusnya. Ini masih ada plastiknya sih. Gimana kalau kita buka dulu ya plastiknya? Oh, ada tulisan nih, iPad Pro M1 2021 128 GB. Warnanya ini space gray ya. Ini tulisan dari sellernya biar nggak salah ngirim atau nggak salah spesifikasi ya. Mungkin karena di belakang ini ada spesifikasinya sih, cuman ya daripada salah mendingan ditulis kayak gini ya. Dan kita lihat ini, oh bukanya ini nih. Nah langsung dicopek aja dari sini nih. Nah ini kan lihatnya lebih enak ya, lebih bersih. Ya, ini dusnya didominasi oleh warna putih ya. Nih di depannya ada foto dari si iPad Pro-nya. Ada iPad Pro, logo Apple coak, dan di belakang ini ada sedikit keterangan. Ini yang versi 128 GB iPad Pro 11 inci third generation yang Wi-Fi only ya, tapi ada pilihan yang selulernya juga dan sudah mendukung jaringan 5G. Di bagian bawahnya ini ada sedikit keterangan lagi ya, ini tuh yang warnanya space gray ya, agak kecil sih tulisannya, makanya si seller juga nulisin gede-gede gitu biar nggak salah warna ya. Oke lah, ayo kita buka aja ini ya. Ya, dan langsung disambut oleh si iPad Pro-nya yang enak ya, tipis ya. Oke, ntar kita lihat dulu dalamnya ada apa lagi. Ini ada dus kecil lagi, design by Apple in California ya, design by Apple in California, bukan made in California, tapi desainnya made in-nya sih China mungkin. Ya, ini ada buku panduan iPad Pro, dan ini ada ada stikernya ya. Ada dapat 2 stiker. Oke, itu doang ya untuk di dusnya ini. Ini masih bisa dibuka nggak sih? Oh, nggak ada lagi, udah itu doang. Kemudian masih ada lagi ini kabelnya. Kabelnya ini yang Type C to Type C ya. Yes, udah Type C to Type C, jadi enak. Nggak kayak iPhone-nya masih pakai Lightning. Kayak dan ini ada kepala chargernya. Kepala chargernya ini adalah kepala charger yang ini ya, ke kaki 3 gini, karena ini bukan unit resmi Indonesia. Nanti kalau ada unit resmi Indonesia, kepala chargernya itu bukan yang seperti ini ya. Di sini ada ya, ada port USB Type C-nya. Oke, ini juga pasti nggak akan gue gunakan sih sepertinya. Dan itu doang untuk isi dari dusnya. Kita langsung lihat aja si Apple iPad Pro M1 11 inci ini ya. Oke, langsung kita buka. Ya, dan inilah si Apple iPad Pro 11 incinya ya. Enteng, ini juga dinginnya, ini warna space gray. Dan terlihat ganteng, jantan. Gua sih suka ya. Ini bagian belakangnya ini ada logonya si Apple, tulisan iPad. Dan kalau ada yang kebaca, yes, ini assembled in China ya. Lalu di sini ada magnetic connectornya. Kemudian di bagian
Sini masih ada kameranya. Kameranya ada dua. Kamera utamanya itu beresolusi 12 megapiksel, lalu ada kamera ultrawide 10 megapiksel, dan di sini ada lidar scannernya, ada mikrofon dan ada LED flash. Kemudian di bagian kanan ini kalau kita lihat, nah ini ada konektor juga ya, ini konektor magnetic konektor untuk Apple Pencil ya. Jadi Apple Pencil saya ditaruh di sini, ceklek, nanti dia nyambung dan bisa ngecas. Kemudian di sini ada tombol nih, ada tombol volume rocker 2 atas bawah, dan di sini ada bagian atasnya ya. Ini ada tombol powernya. Di sini ada mikrofon 2 biji. Di sini ada lubang keluaran speaker 2. Dan kita masuk ke bagian kirinya. Nah, di sini masih ada mikrofon juga ya. Lalu di bagian bawahnya ini ada 2 buah lubang keluaran speaker dan 1 buah port USB Type-C yang sudah mendukung Thunderbolt, jadi bisa dikonekkan dengan layar eksternal yang resolusinya juga tinggi pastinya. Ini speednya itu 40 GB per second maksimalnya, dan itu keren. Oke ya, nggak pakai lama, kita coba nyalain aja kali ya. Oh ya, dan bagian depannya ini ada, nih ya, bagian jidatnya ada kamera selfie-nya yang sudah ultra wide, bukan ultra putih ya. Ultra wide itu maksudnya ultra lebar. Hello, hi, hello, swipe up to open. Pilih bahasa Inggris. Jangan komen nggak bisa bahasa Inggris ya, belajar. Bring your current iPhone or iPad near this iPad to sign in and set up. Oke, jadi kita bisa langsung konekin gini aja kali ya. Coba ya kita lihat. Oh ya, langsung tuh set up new iPad. Cakep nih, langsungnya kita coba. Connecting, waiting for iPhone, hold your new iPad up to the camera. Oke, kita cobain. Nah, keep this iPhone near your new iPad while your information is transferred. Oh, nice ya, enak ya ini ya. Ya mungkin gua agak norak ya, karena ini pertama kalinya gua punya iPad, atau mungkin udah sekian lama ya, sebenarnya bukan pertama kali punya iPad sih, tapi sudah sekian lama sejak iPad yang sebelumnya. Dan yes, ini salah satu enaknya punya ekosistem Apple ya. Ini bukan pindah sih, ini kayak settingnya tuh gampang sekali. Dan inilah salah satu yang bikin kenapa Apple itu mahal ya. Dan ini beratnya itu gimana ya, nggak terlalu berat sih, atau mungkin ini baru awal-awal gua megangnya, karena ya seperti yang kita tahu itu barang kalau semakin lama dipegang itu ya semakin pegel tangan kita. Cuman nanti kita coba ya, ini gimana sih pakai ini dalam jangka waktu yang lama. Dan ini adalah tampilan awal dari si iPad Pro M1 2021 ya. Kita lihat dulu di bagian settingsnya. Ini sudah pakai berapa GB ya? Ini sudah terpakai sebesar 14,1 GB dari 128 GB ya. Dan di sini tuh sudah terinstall beberapa aplikasi seperti GarageBand, iMovie, dan yang lain-lain yang mungkin bakalan gue uninstall juga karena sebenarnya gue nggak pakai juga. Dan pribadi gue jujur berharap adanya FCPXC di iPad karena itu akan sangat-sangat membantu mungkin ya. Dan kalau kita lihat nih, out of the box ini softwarenya menggunakan iPadOS versi 14.5 ya, 18E199. Lalu buat kalian yang sering menggunakan Apple Pencil, yes, ini juga sudah mendukung Apple Pencil ya. Jadi ya kalau ada Apple Pencil bisa langsung digunakan di iPad Pro ini. Ya, dan ini kita lihat ya, bezel-bezelnya ini mungkin karena wallpapernya tuh masih warna yang agak gelap, nggak gitu kelihatan jelas ya tebal bezelnya. Cuman coba gue ganti dulu wallpapernya, habis itu gue tunjukin ya. Ya, dan inilah tampilan si iPad Pro M1 dengan bezelnya yang kelihatan. Ini emang tidak terlalu tipis, tapi semuanya itu sama tebalnya ya. Ini karena di bagian atasnya ini masih ada kamera dan Face ID-nya. Satu hal yang menarik adalah si kamera depannya ini sekarang sudah ada yang namanya ultra wide ya. Bukan sudah ada sih, maksudnya dia menggunakan kamera ultra wide. Nah, kita lihat ini kan kayak gini, yang bukan resolusi, yang format biasanya. Tapi kalau kita pencet tombol ini, ya jadi begini, jadi besar sekali. Gede banget ya. Dan kalau kita taruh secara horizontal, yes, ini akan agak sedikit aneh posisinya karena kameranya itu di sebelah kiri ya. Jadi kalau untuk sambil video callan dengan posisi horizontal gini, ya emang akan sedikit terganggu kalau kita megangnya gini ya. Tapi akan beda cerita kalau misalnya kamu pakai holder atau pakai casing lagi.
Lalu satu hal yang berbeda lagi adalah di sini sekarang sudah mendukung yang namanya center stage. Nah, center stage itu apa? Secara singkatnya adalah dia akan memposisikan muka kita itu di tengah ya, sesuai namanya itu center stage. Nah, ini contohnya kayak gini, gue cobain FaceTime, dia langsung menempatkan posisi muka gue itu di tengah. Dan mungkin biar gampangnya gue coba pakein casing dulu kali ya, biar kelihatan ini seperti apa sih fungsinya si center stage ini. Nah, di tangan gue ini udah ada casing untuk iPad Pro 11 inci yang sebelumnya sih. Cuman kita lihat ya, ini cocok nggak masuk di iPad Pro yang ukuran sekarang ya. Matiin dulu, kita coba pasang. Masuk nggak? Masuk loh, persis ukurannya. Kita lihat ya port-portnya. Yes, portnya ini semua terlindungi dengan sempurna dan penempatannya juga pas ya. Mikrofonnya nggak tutupan, speaker nggak tutupan, bagus. Ini juga ya port-portnya nggak ada yang tutupan. Nice. Di sini ada tempat untuk Apple Pencil ya. Tak. Yes, ini oke lah untuk casingnya. Nah, ini untuk kameranya juga cutout-nya persis sama ya, persis plek-plekan gitu. Cuman ya sekarang jadi hilang logo Apple-nya. Gitu. Ini juga kita bisa dilipat kayak gini ya. Untuk ini kita cobain untuk center stage ya. Nah, ya kayak gitu. Jadi sebenarnya kan dia menggunakan kamera ultra wide ya, dan dia secara otomatis bakal memposisikan muka kita di tengah-tengahnya sesuai namanya tuh center stage. Nah, kalau gua kesini, nah dia bakal ngikutin ya. Gua kesini, nah dia bakal ngikutin ya. Itulah gunanya dari si center stage ini. Gitu, dia akan secara pintar mencari muka kita di mana dan menempatkannya di bagian tengah dari layar. Gitu. Lalu untuk hasil keluaran suaranya kira-kira seperti ini ya. Gimana, kedengeran nggak? Kalau di sini tuh emang ada bass-bassnya juga ya, dan cukup bulat untuk suara bassnya. Ini gue lagi coba ngecilin volumenya biar kedengeran suara gue. Nah ya, nah ini bassnya itu cukup berasa, cukup nendang, dan ini ada 4 biji speaker ya. Dari suaranya itu kedengeran sama sih keluarannya dari kiri ataupun dari kanan, suaranya itu sama besarnya ya. Dan ya itu berasa sih, bassnya itu masih ada dan masih bulat ya suaranya. Nice. Lalu kalau kita pakai untuk nonton video Ultra HD HDR nih, kita lihat ya. Nah, ini bisa quality-nya kita atur maksimalnya ini di 2160 60 fps HDR ya. Kita coba lihat videonya ini seperti apa. Waduh, detailnya berasa banget sih. Ya mungkin di kamera ini nggak terlalu kelihatan ya, tapi bisa gue bilang kalau detailnya ini emang berasa banget ya. Ini cakep sih. Oke lah, cakep ini sih beneran cakep. Nah tuh lihat tuh merahnya, aduh, ih cakep. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa gue share kepada kalian saat ini ya. Dan buat info aja ya, tangan gue udah mulai berasa pegel, apalagi ketika menggunakan si casingnya ini sambil gue tenteng-tenteng ini ya. Ini kan bikin tambah berat, jadi ya ya emang mungkin gak cocok aja untuk dipegang berlama-lama kali ya. Mendingan pakai casingnya terus ditaruh di atas meja buat sambil kerja-kerja gitu, biar nyaman nonton, jadi kan tangan juga nggak capek ya. Ya nanti ini gue bakal coba pakai untuk ngedit video dan ya buat beberapa pekerjaan lainnya. Bisa nggak sih iPad Pro M1 ini menggantikan fungsi dari laptop sebagai alat produktivitas gue. Nah, kalau dari kalian apa sih yang mau ditanya soal si iPad Pro M1 11 inci Wi-Fi ini? Coba ya kasih tahu apa yang pengen kalian coba di
iPad ini. Dan untuk link pembelian bakalan gua taruh di bagian bawah di kolom deskripsi. Oke? Dan quotes of the day hari ini adalah, kalau mampu yang mahal, kenapa harus yang murah?